Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas rahmatnya kita diberi umur panjang, diberi kesehatan sehingga masih mampu menjalankan perintah-perintahnya, antara lain puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Semuanya perlu kita syukuri. Syukur itu hukumnya wajib. As-syukru wajibun tarkus syukri maksiyah. Syukur itu wajib, dan kalau meninggalkan syukur itu durhaka kepada Allah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha huwal ghaniyyun hamid. Allah berfirman, sungguh kami telah berikan kepada Luqmanul Hakim hikmah supaya bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka hikmah, manfaat dari syukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Dalam arti Allah itu tidak membutuhkan bantuan apapun dari makhluknya. Mau satu manusia, satu alam dunia bersyukur, Allah tetap Maha Agung. Makhluk bumi ini tidak bersyukur, Allah tetap Maha Agung dan tidak terkurangi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah telah membagi-bagi nasib kepada manusia itu memang tidak sama. Semuanya adalah ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Untuk memberikan ujian di antara kalian siapakah yang lebih baik amalnya. Fastabiqul khairat. Ada orang berpangkat, ada berderajat tinggi, ada yang biasa, rakyat jelata. Bagi Allah tidak masalah. Ada orang kaya bergelimang dan harta benda, sukses. Ada yang kurang rezekinya. Bagi Allah tidak masalah. Tapi sering-sering manusia yang mempermasalahkannya. Orang itu kalau mau bersyukur apapun keadaannya, maka dia akan bahagia. Supaya kita tetap bersyukur gimana? Antara lain bersabar. Semuanya ujian, jadi kita bersabar. Dulu ketika Pak Waka MA bidang non-yudisial, Pak Haji Sunarto datang ke sini, juga memberikan nasihat, antara lain diantaranya masalah kerja ikhlas dan sabar. Semuanya sudah ada catatan di Lauh Mahfud tentang nasib manusia, itu sudah ada catatannya. Oh, ini si A umur sekian dia sudah sekolah ini, umur sekian lulus, umur sekian kerja, umur sekian sudah punya pasangan, umur sekian, rezekinya sekian, semuanya ada catatannya. Cuman kita nggak tahu sehingga kita harus bersabar. Akan tetapi semua harus berusaha. Akan tetapi memang manusiawi lah, memang kalau orang itu sering nggak sabar, sering ada tergesa-gesa. Kemarin yang belum lama ini Pak WKMA juga menyampaikan masalah orang itu punya watak yang tergesa-gesa. Kulikul insanu jazua.
halua, dan lain-lain. Ada beberapa hal misalnya yang menghalangi, yang menjadikan orang itu kurang bersyukur, menjadikan orang itu selalu kurang sabar. Itu ada beberapa hal penyakit hati, antara lain rasa iri, rasa ingin atau tidak suka dengan karunia yang diberikan kepada orang lain. Orang lain lebih kaya, orang lain lebih pangkat, lebih derajat. Itu kadang-kadang nggak sabar, pengen seperti dia. Kadang-kadang maka kalau seperti itu, jadi kita kurang semangat kerja. Kita kurang semangat untuk meraih karir kita, padahal semuanya sudah ada catatannya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'd. Al-Quran An-Nisa itu. Janganlah kamu sekalian merasa iri dengan apa yang diberikan Allah kepada sebagian di antara kamu. Memang karena Allah sudah membagi semuanya sesuai dengan kehendaknya. Wallahu faddala ba'dahum ala ba'din, ayat yang lain. Allah telah memberikan kelebihan di antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang kesulitan hidup, masalah hidup akan membelenggu kita. Masalah rumah tangga, masalah kebutuhan, sehari-hari, masalah hal-hal yang sering kita alami itu, seolah-olah kadang-kadang kita itu menjadikan kita kurang bersabar, kita kurang qanaah. Maka ada hadis mengatakan kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan orang kufur, artinya tidak sabar, artinya selalu berkeluh kesah. Kita harus merasa bahwa masih banyak orang yang lebih tidak beruntung daripada kita. Kita masih punya rumah, masih bisa tidur di kamar kita, masih punya istri, punya anak, masih bisa makan setiap hari. Orang yang nikah itu sama saja menggenapkan agamanya 100%. Kalau masih jomblo 50%. Kalau kawin, punya istri, agamanya itu 100%. Semuanya serba pahala. Dengan itu lebih lagi, banyak pahala lagi. Dapat kita bayangkan kalau kita mandi besar, itu setiap tetes air yang kita siramkan itu jadi malaikat yang memintakan ampun kepada Allah. Kalau nggak pernah mandi besar, bagaimana? Nggak pernah ada malaikat yang mendoakan. Jadi kita kembali kepada masalah Masya Allah hidup ini. Jangankan orang miskin, yang kaya pun banyak susah, banyak bermasalah. Ada yang masalah kesehatan, ada masalah hutang piutang, ada masalah hubungan suami istri. Jangan dikira kalau sudah suami istri kemudian selalu tenang, bahagia, menemukan mawaddah warahmah. Itu kan cita-cita. Tapi realitanya banyak kita mungkin bertengkar sama istri ya. Tapi jangan lama-lama. Enggak apa itu sebagai bumbu, tapi itu memang bahkan gimana ya, seorang anak punya masalah, jadi orang hidup itu memang banyak masalah. Jadi kalau nggak mau ada masalah, ya jangan hidup di dunia. Karena setiap hidup ada banyak masalah, ada besar kecil. Jangan menganggap kalau orang yang kita meri, kita iri, itu orang selalu bahagia, belum tentu. Kadang-kadang kita orang itu salah paham. Dia menganggap dia paling celaka di dunia. Dia menganggap dia itu paling sial, orang lain menganggap lebih baik, lebih enak. Belum tentu. Istilah Jawa itu istilah sawang sinawang. Sawang sinawang itu kita menyawang, memandang orang lain itu seperti apa, orang lain memandangnya seperti apa. Jadi ada kelebihan dan kelemahannya itu selalu. Oleh karena itu hanya kepada Allah kita
mengembalikan semua masalah. Imam Ghazali dalam sebuah tulisannya dalam satu kitab memberikan solusi untuk supaya kita bangkit, supaya kita semangat, supaya kita tetap bersabar. Kalau kita punya masalah begitu berat, cobalah kita berkunjung ke kuburan dan kita membayangkan, menghayati bahwa orang-orang penghuni kuburan itu mereka teriak-teriak, kepingin kembali ke dunia seperti kita itu. Orang-orang penghuni alam kubur itu semuanya kepingin kembali ke alam dunia untuk beramal. Mereka menyesal amalnya sedikit, apalagi yang banyak dosanya, mereka itu kepingin kembali ke dunia. Makanya orang yang meninggal pun Allah menceritakan, yuakhirallahu, seandainya aku diundurkan umurku, maka aku akan fasaddaqa wa aku minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan beramal soleh. Jadi kita membayangkan bahwa kita meyakini bahwa orang-orang yang mati itu benarnya mereka itu kepingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Kita ini kan masih di dunia, berarti kita lebih beruntung dari mereka. Mereka sudah putus amalnya, nggak bisa mengumpulkan amal kebaikan pahala. Kita masih, berarti kita masih diberi keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu. Dengan kita berkunjung ke kuburan dan membayangkan keinginan para ahli kubur itu, maka jadilah kita orang bersyukur apapun keadaan kita. Dan kembali kita juga untuk menghibur diri, berpikir bahwa banyak orang yang lebih sial hidupnya dibanding kita. Banyak yang nggak punya rumah. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan, sisa orang yang aku makan. Itu berapa menderitanya orang kayak gitu kan. Kita pikir rumah nggak punya, kalau tidur itu langit itu atapnya, di bawah jembatan tempat berlindung. Itu Masya Allah. Jadi kalau kita mikir seperti itu, kita lebih beruntung. Oleh karena itu Masya Allah, Alhamdulillah. Saya kira cukup sekian, mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.